Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini mau bedah video lagi, yaitu untuk video review saya yang tas ini bisa kejual sampai 500 pieces hanya dari satu video, organik tanpa iklan. Oke, untuk produknya yang ini ya, yang tas lempang pria. Dan ini bukan produk sampel ya, jadi saya beli sendiri buat dipakai sendiri. Jadi ya daripada nganggur dimanfaatin buat bikin video review. Oke, mah kebetulan kemarin bisa tembus sampai saat video ini dibuat udah 160.000 view, yang nggak begitu banyak sih. Kalau dulu sampai 1,2 jutaan view, ini cuma baru 160 view. Oke, ini saya tunjukkan di bagian analisis produk. Jadi ini produk paling tinggi penjualannya selama saya jadi affiliate di TikTok. Oke, saya tunjukkan rinciannya. Ini total udah kejual 505 pesanan, dan ini komisinya lumayan ya, saya dapat 10% dari tiap produknya. Untuk harga produknya ini sekitar 80 ribuan kalau pas harga normal ya, jadi untuk per barang itu bisa dapat 8.000 untuk komisi affiliate-nya. Oke, seperti biasa nanti akan saya bahas untuk proses cara milih produknya, terus cara editing sama optimasi di kontennya. Oke, untuk sekilas videonya seperti ini, untuk saya tunjukkan dulu. Jadi ini modelnya cuma review biasa, terus saya kasih voice over, jadi videonya itu cuma digabungin, terus untuk suaranya saya isi sendiri dengan rekaman, jadi pakai suara asli. Dan kebetulan untuk produk ini ya, di fitur shop untuk pencarian tas lempang ini bisa nomor 1. Ini saya cek ya, semoga masih nomor 1 di bagian video. Nah, ini punya saya bisa nomor 1 ya di hasil pencariannya. Nah, perkiraan saya untuk video kalian di TikTok biar bisa tampil di sini, itu memang TikTok merekomendasikan ya, kalau bikin video untuk promosi produk itu harus ada bukti fisik produknya. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar screenshot atau cuma menceritakan produknya tapi tanpa menunjukkan visual produknya secara real kayak gini ya. Bahkan beberapa kali itu saya ada beberapa video yang kena pelanggaran gara-gara tidak menampilkan produknya itu secara real atau secara nyata ya. Sebenarnya itu kan produk lampu ya, jadi itu untuk cahaya lampunya itu kelihatan, cuma untuk produk fisiknya itu nggak kelihatan kayak gitu. Oke, yang pertama saya bahas dulu untuk cara pemilihan produknya. Jadi kalau pemilihan produk itu memang saya cari produk yang sekiranya saya pakai sendiri. Jadi untuk tas itu saya cari yang harganya itu masih kejangkau. Jadi kalau di TikTok itu seakan kalau cari produk ya di bawah 100 ribuan itu paling amannya. Nah, jadi kalau tas kan range harganya itu ada yang murah banget, ada yang cuma 20 ribuan sampai yang harga 500 ribu pun ada. Jadi saya pilih yang agak bagusan dikit. Jadi kalau untuk tas ya jangan yang harga di bawah 50 karena kebanyakan pasti kualitasnya kurang bagus ya. Nah, ini ada yang harga cuma 34.000, 39 seperti itu, dan ini ada mereknya yang nggak tahu ini asli atau enggak, jadi mending dihindari kalau ada yang brand-brandnya, yang brand terkenal terutama. Ini kan merek-merek outdoor ya, jadi harus dihindari. Takutnya itu produknya non-ori. Nah, kemarin saya jatuhnya pilih yang ini, yang harganya itu masih di bawah 100 ribu ya, 89.000, dan dia untuk promonya lengkap ya. Kadang dia sering bikin promo flash sale, dan untuk kupon gratis ongkirnya itu aktif. Nah, ini yang paling utama. Oke, selanjutnya untuk proses editing, jadi saya pakai Filmora. Ya sebenarnya pakai CapCut juga bisa, malah itu bisa pakai voice dari mbak-mbak Google, tapi saya lebih seneng yang voice asli ya. Nah, untuk teknik editingnya ini pakai jump cut ya, jadi cuman beberapa video saya ambil dulu terus dipotong. Ya ada sebagainya dipercepat ya biar durasinya itu di bawah 1 menit. Jadi misalkan kalau bikin video bisa di bawah 1 menit. Nah, ini langsung diomongin aja untuk fitur-fiturnya. Nah, kalian bisa lihat videonya lengkapnya di profil saya ya, @iandris, itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini cuman saya unboxing terus didemokan cara penggunaannya, terus beberapa fitur-fiturnya apa aja cuman dijelasin singkat seperti itu. Jadi konten hard selling pun bisa menjual ya di TikTok itu. Terus saya demokan untuk pas dipakai kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk suaranya ini saya voice over. Jadi contohnya seperti ini. Jadi untuk ngisi suaranya kalian masuk di sini ya, kalau di editing ke musik terus merekam. Nah, jadi kalian tinggal klik ini dan terus ngomong langsung di handphonenya. Metode kayak gini enak ya, terutama buat kalian yang nggak lancar ngomongnya. Jadi kalian bisa bikin skripnya dulu, terus nanti tinggal direkam suaranya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalian tinggal ngomong di handphone, deketin di mic. Oke, terus videonya untuk tetap biar bening, saya ekspornya itu di ukuran 720. Jadi ini ukuran standar. Kalau untuk yang 1080 atau lebih atasnya lagi nanti efeknya akan dikompres. Jadi nanti gambarnya akan agak sedikit aneh atau agak burik dikit lah. Jadi saya pakai resolusi yang udah pas. Jadi nanti sama TikToknya itu nggak terlalu banyak dikonversi. Oke, selanjutnya di proses upload. Jadi untuk uploadnya seperti ini. Yang saya lakukan pertama itu riset untuk kata kuncinya dulu. Kalian bisa buka di fitur shop dulu ya. Jadi kalian silahkan akses fitur shop. Jadi misal kalian bingung untuk ngasih
hashtag apa atau caption apa yang mau ditulis di video, kalian masuk ke fitur shop. Ini kalian tinggal cari aja misal produknya tas lempang pria nih ya. Terus kalian pilih yang tagger. Nah, ini sebenarnya udah saya pernah bahas ya di TikTok. Ini kalian bisa follow TikTok aja. Nah, di sini udah kelihatan untuk beberapa hashtag ya yang banyak penayangannya. Tapi saran saya jangan yang terlalu gede untuk jumlah tayangnya dan jangan terlalu kecil. Makanya pilih yang menengah. Jadi kalau saya itu range-nya di antara 1,6 sampai 50 juta tayangan. Tapi kalau terlalu panjang gini nggak terlalu efektif ya karena ini search-nya dikit. Jadi makanya cari yang menengah antara 1 juta sampai 50 jutaan. Oke, ini bisa kalian jadikan caption atau jadikan hashtag ya untuk kata kunci seperti ini. Nah, jadi untuk di video saya itu saya pakai kata kunci tas lempang. Ini harus di depan ya. Jadi usahakan kalian untuk kata kuncinya taruh di depan di bagian caption. Terus baru nanti untuk pelengkapnya itu pakai hashtag kayak tas cowok, OOTD cowok seperti itu. Ini hashtagnya bisa kalian tambahi minimal bisa 3 lah. Jadi biar nanti jangkauannya bisa lebih luas lagi. Nah, untuk analitiknya saya tunjukkan. Untuk retensi memang seperti biasa kalau di TikTok di awal itu banyak yang lihat, terus setelah itu minatnya pada turun. Ya untungnya video ini nggak terlalu panjang ya, jadi masih retensinya masih ada lah, nggak terlalu parah untuk penurunannya. Dan ini sumber lalu lintas paling gede dari FYP atau untukmu. Nah, terus untuk tingkat konversinya juga memang standar banget ya. Ini di tempat saya itu untuk konversi dari penonton ke klik produknya itu sekitar 22%. Nah, ini cukup lumayan kalau untuk jumlah klik. Nah, tapi untuk konversinya rata-rata 2% sampai 1% kalau di sosial media. Nah, dari penonton ke pembeli ini untuk konversinya cuma 0,45. Jadi memang banyak yang cuma lihat-lihat produknya tapi nggak transaksi. Tapi nggak masalah ya, namanya di sosial media seperti itu. Terus untuk traffic, nah karena ini videonya bisa tampil di halaman pertama tadi ya di hasil pencarian, ini bisa stabil. Jadi penontonnya itu di angka rata-rata di atas 1000 lah di sini. Nah, seperti itu. Ya karena ini masuk, kalau memang masuk rekomendasi di fitur shop itu memang gede untuk trafficnya. Oke, terus untuk profil penontonnya ini malah rata-rata perempuan ya, padahal ini produk buat laki-laki. Ya mungkin bisa buat kado buat cowoknya itu ya. Terus untuk usia, rata-rata untuk yang nonton itu kalau di TikTok masih muda-muda banget. Ini hampir 36% tuh masih remaja banget ya, umur 16 sampai 17 tahun. Terus yang kedua dari umur 25 sampai 34 ini. Dan yang perlu jadi pelajaran ya, ini pas pembuatan videonya, ini saya sayangnya pakai sound yang nggak full komersil. Jadi ini maksudnya, ini saya pakai sound ini bisa menyematkan untuk keranjang kuning. Tapi untuk yang ini ternyata nggak bisa diiklankan. Jadi kalian harus benar-benar milih ya, untuk soundnya itu pastikan yang benar-benar untuk komersil. Nah sayang banget ya, padahal kalau ini diiklanin pasti akan lebih gede lagi. Jadi ini full dari penjualan segini itu dari full organik tanpa iklan. Nah, jadi di sini ya kalian harus cari yang berdasarkan suara komersial. Nah, kalau yang ada di sini semua itu bisa dipakai untuk menyematkan produk atau buat ngiklan. Oke, ini kalian bisa perhatikan di sini untuk keranjang kuningnya masih bisa aktif, cuma untuk dipromosikan nggak bisa. Jadi di fitur promosinya ini nggak bisa diklik, nggak aktif. Nah, ini ada keterangannya tidak dapat mempromosikan karena adanya masalah hajita audio kayak gitu ya. Ya sebenarnya sound ini pengaruhnya kecil banget, tapi saran saya pakai yang sound untuk keperluan komersil biar nanti lebih gampang kalau mau diiklankan juga. Tapi masih bersyukur ini linknya nggak dihilangin. Biasanya kalau pakai sound yang non komersil itu untuk keranjang kuningnya dihapus. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalian bisa coba buat bikin video jualan di TikTok. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.